Shalom Teens. Senang sekali kita dapat bertemu kalian lagi hari ini. Rekaman ibadah ini dilakukan dengan prokes yang ketat. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya Teens. Untuk teman-teman Teens yang rindu untuk menabur, bisa secara online. Scan QR Code di samping ini. Follow our Instagram at teens_GSKI_Betani and subscribe to our YouTube channel Teens GSKI Betani. Join our Zoom online service every Sunday at 10 a.m. Register now. Mari kita hormati hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Mari fokus beribadah pada Tuhan. Jangan makan dan bermain saat kita beribadah. Siapkan Alkitab kalian. Dan yang terakhir, selamat beribadah Teens. Shalom Teens. Gimana nih kabar kalian? Aku harap teman-teman semua sehat-sehat ya. Dan jangan lupa untuk tetap bersuka cita. Sebelum kita mau memulai memuji dan menyembah namanya, mari kita mempersiapkan hati kita benar-benar sungguh untuk memuji namanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkah.
Mari teman-teman, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau untuk mengerti dan diajarkan tentang janji-janjinya. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia. Selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kita masih lebih lagi fokus. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan, kita mau menyembah lebih lagi, karena hanya namanya saja yang patut untuk disembah. Tuhan, ajarkan kami atas janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami mau mengerti Tuhan.
Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu Tuhan sepanjang hari ini yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Sebenarnya Tuhan kami ingin mendengar sedikit dari firman-Mu Tuhan. Berikan kami akal budi, pengertian dan hikmat Tuhan. Supaya apapun yang kami dengar Tuhan, apapun yang kami pelajari Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Teens, kembali lagi sama aku Vito. Nah, nggak kerasa ya kita ada di penghujung 2021 tuh ya teman-teman. Kalau teman-teman ingat kita ada di bulan Desember dan kalau teman-teman ingat lagi ada apa sih di bulan Desember ini? Ada apa? Ya, betul sekali. Bulan Natal. Jadi bulan Desember ini adalah bulan Natal, teman-teman. So Teens, aku di sini bakalan sharing nih sedikit firman Tuhan dan tema pada hari ini adalah good news. Nah, good news itu kalau ditranslatein adalah berita baik gitu teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar apa sih arti Natal yang sebenarnya. Mungkin kebanyakan dari kita belum tahu nih apa arti Natal yang sebenarnya. Mungkin kalau teman-teman dari kecil gitu ya merayakan Natal, tuker kado, diskon, liburan gitu, mengambil diskon di Ramayana, di Giant, di PTC, GM, semuanya teman-teman ambil diskon makan, ambil diskon pakaian gitu atau liburan, diskon liburan traveling ke Bali, NTT gitu, NTB, bebas kemanapun teman-teman. Kalau teman-teman menganggap itu adalah suatu good news di bulan Natal, mungkin kita bisa belajar lagi teman-teman dari tema hari ini. Oke, aku akan sebelum memulainya, aku ingin menceritakan sedikit bagaimana Yesus lahir secara singkat teman-teman. Yaitu di mana saat malaikat Gabriel datang menemui Maria dan mengatakan, engkau akan mengandung anak dari Roh Kudus. Nah lalu gak cuman Maria aja teman-teman, suaminya Yusuf juga mendapatkan mimpi teman-teman. Mimpinya itu didatangi oleh malaikat juga teman-teman. Seperti yang dikatakan di Matius 1 ayat 21. Mari teman-teman kita baca bersama. Kalau teman-teman bisa lihat mungkin ada di layar teman-teman. Judul perikopnya adalah kelahiran Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah teman-teman, kita tahu setelah itu beberapa bulan setelah Maria hamil, lalu Maria melahirkan Yesus. Kita tahu bahwa Yesus lahir di palungan teman-teman. Dan lalu datanglah orang-orang Majus kepada Yesus teman-teman. Oke, itu aja dari aku teman-teman. Lalu teman-teman, itu adalah gambaran singkatnya. Nah teman-teman, yang mau aku garis bawahi di sini adalah kelahiran Yesus di palungan. Nah kenapa sih Tuhan kok memilih lahir di palungan gitu? Kenapa nggak milih di tempat yang mewah, di rumah sakit, di hotel atau di tempat yang bersih gitu teman-teman? Kenapa sih harus memilih di palungan? Kalau teman-teman tahu itu palungan itu tempat makannya keledai, tempat makannya sapi, tempat makannya kuda gitu teman-teman yang kotor gitu loh teman-teman. Nah Tuhan itu malah memilih lahir di situ teman-teman. Nah kenapa sih? Nah ini adalah satu alasan kenapa Tuhan memilih lahir di tempat itu. Supaya orang-orang yang derajatnya rendah ataupun tinggi itu dapat menemui Yesus teman-teman. Kalau zaman dulu kita tahu bahwa orang-orang yang sakit kusta, sakit kulit itu teman-teman, dia dianggap najis, maka tidak ada orang sama sekali yang dapat menyentuh dia, yang berani menyentuh dia. Karena itu Yesus datang melalui Maria dan lahir di palungan. Supaya orang-orang seperti yang sakit kusta itu tadi yang dianggap najis dapat menemui Yesus sampai orang-orang yang kastanya tertinggi seperti ahli-ahli Taurat. Itu teman-teman. Nah di sini teman-teman aku ingin mengulas kembali. Kenapa sih Yesus itu lahir di palungan teman-teman? Adalah untuk mengajarkan kita bahwa nggak peduli, nggak penting kita lahir di mana, nggak penting kita berasal dari mana. Mau kita berasal dari luar pulau sekalipun, luar kota sekalipun, atau mungkin teman-teman yang merasa, oh aku ini dari luar pulau, aku nggak ngerti bahasa Surabaya gitu. Atau mungkin teman-teman berasal dari luar kota, aku nggak bisa nih ngobrol sama orang Surabaya gitu ya. Aku nggak jago bergaul sama orang-orang sini karena aku nggak ngerti bahasanya gitu. Atau teman-teman mungkin yang merasa, oh aku ini dari keluarga yang B aja kok. Aku bukan dari keluarga artis seperti artis-artis luar negeri, artis-artis Indonesia gitu ya teman-teman. It doesn't matter teman-teman. Aku beri satu contoh. Seorang presiden atau seorang pemimpin. Gak semua orang itu bisa menjadi pemimpin teman-teman. Tetapi seorang pemimpin itu bisa lahir dari siapa saja teman-teman. Karena seseorang dikenal bukan dari mana asalnya. Atau apa yang dikatakannya. Melainkan dari apa yang dikerjakannya teman-teman. Dari situ kita dapat tahu teman-teman bahwa kita itu gak perlu minder teman-teman. Atas apa yang kita miliki. Atas apa yang orang-orang lihat dari kita gitu. Selagi kita melakukan pekerjaan yang mulia di mata Tuhan, selagi kita melakukan pekerjaan yang benar dan gak bercela di mata Tuhan, it's okay teman-teman. Gak masalah teman-teman, gak perlu minder teman-teman. Karena Tuhan Yesus memberi contoh, dia lahir di palungan gitu teman-teman. Oke aku lanjut.
Lalu teman-teman, kita tahu bahwa kelahiran Yesus itu adalah kabar baik teman-teman. Yesus itu turun ke dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Banyak nubuat pada waktu itu yang mengatakan bahwa akan lahir seorang juru selamat untuk menyelamatkan manusia. Sehingga saat Yesus lahir dan menggenapi nubuat tersebut, seperti yang dikatakan dalam Yesaya 9 ayat 6, mari teman-teman kita baca bersama. Judul perikopnya adalah kelahiran Raja Damai. Inilah firman Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi teman-teman, hal itu merupakan kabar baik ya teman-teman, yang dinanti-nantikan, yang diberikan Bapa kepada dunia ini teman-teman. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa itu besar kasih Bapa, sehingga kita dapat mengetahui bahwa Yesus datang ke dunia untuk menunjukkan bahwa ini loh Bapa sangat mengasihi kalian. Sehingga anaknya diturunkan si Yesus itu, Tuhan kita, turun ke dunia melalui Maria, rela untuk berkorban untuk dirinya, untuk manusia, lahir di palungan, supaya orang-orang yang kastanya rendah sampai tertinggi itu dapat menemui Yesus semuanya. Tidak ada batasan untuk menemui Yesus. Selama Yesus di dunia ini, kita tahu bahwa ia melayani banyak orang. Ia juga mengajarkan Injil, dan pada akhirnya kita tahu bahwa dia berkorban untuk kita, menggantikan kita di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dari firman yang sudah aku sampaikan sebelum-sebelumnya, kita belajar bahwa Yesus datang ke dunia ini ialah untuk mencari anak-anaknya. Anak-anaknya yang hilang dan membawanya ke arah yang lebih baik. Jadi kalau teman-teman masih merasa, oh aku ini gak layak. Enggak teman-teman, karena Tuhan itu datang bukan untuk orang-orang yang benar. Tuhan datang untuk orang-orang yang sakit, untuk orang-orang yang berdosa gitu teman-teman. Supaya untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. So teens, Yesus rela datang ke dunia bukan untuk main-main. Yesus gak cuman datang, say hi, experience kemana-mana, lalu kembali ke rumah Bapa gitu. Enggak teman-teman. Tetapi ia datang dengan tujuan yang super mulia, super duper penting. Untuk mencari kalian-kalian ini, kita-kita ini yang berdosa. Dan merubah masa depan sampai selama-lamanya. Nah, ayo teman-teman, di sini aku ingin mengajak kita semua untuk membayangkan apa yang akan terjadi dengan dunia kita jika Tuhan Yesus itu nggak turun gitu teman-teman. Dan Tuhan Yesus itu nggak datang. Mungkin kita bisa berpikir bersama-sama ya teman-teman untuk membayangkan bagaimana keadaan dunia kita jika Tuhan Yesus itu nggak turun. Mungkin keadaannya bisa kacau balau, mungkin bisa liar gitu ya teman-teman. Karena nggak ada Tuhan Yesus gitu loh di dunia kita gitu teman-teman. Nah karena itu kedatangan Yesus ke dunia merupakan kabar yang super duper baik untuk dunia kita ini. Jadi teman-teman, kita belajar hari ini bahwa Natal tidak hanya soal liburan atau soal diskon besar-besaran, tetapi Natal adalah kabar baik bagi seluruh umat manusia. Bahwa seorang raja di atas segala raja mau merelakan dirinya turun ke dunia sebagai manusia yang telah lahir di palungan dan berkorban untuk kita semua karena kasihnya kepada kita. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati Tuhan apapun yang kami dengar Tuhan, Kau memberikan kami hikmat Tuhan, Kau berikan kami pengertian Tuhan, supaya apapun yang kami dengar Tuhan, apapun yang kami pelajari pada hari ini Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke teens, see you next week and God bless you. Nah, bagaimana nih teens ibadahnya hari ini? Pasti kalian mendapatkan sesuatu bukan? Oke, tanpa lama-lama lagi sama-sama aku ajak untuk kita tutup di dalam doa. Sama-sama kita berdoa. Mari angkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan dalam Roh-Nya yang kudus untuk terus membimbing, menaungi, menyertai, dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang dan bahkan sampai selama-lamanya. Setiap dari kita yang sudah terima dan percaya sama-sama kita berkata, amin. Happy Sunday, see you next week.